Di tengah aktivitas yang serba cepat, banyak anak muda yang terlihat baik-baik saja. Namun, di balik keseharian, anxiety atau kecemasan banyak dialami oleh generasi sekarang. Nah, apa sih anxiety itu? Menurut beberapa psikolog, anxiety merupakan respon tubuh terhadap ancaman, baik yang nyata maupun yang hanya dibayangkan. Anxiety ditandai dengan jantung yang berdebar, sulit fokus, pikiran yang tidak tenang, bahkan sampai takut yang berlebihan karena penyebab yang tidak jelas. Dokter psikologi menyebutkan bahwa kecemasan umumnya ditandai dengan jantung berdebar, pikiran sulit berhenti, sulit fokus, hingga ketegangan tubuh tanpa alasan yang jelas. Di era digital seperti sekarang, yang ini meningkat terutama pada Gen Z yang hidup dalam tekanan akademik, tuntutan produktivitas, dan paparan informasi tanpa henti. Menurut berbagai laporan, lebih dari 5% remaja Indonesia menunjukkan gejala kecemasan. 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Satu dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Anxiety menjadi masalah ketika kecemasan muncul terus-menerus, mengganggu aktivitas, dan membuat seseorang sulit mengendalikan. Karena memang ada beberapa faktor gejala kecemasan yang sifatnya psikologis itu, problem pertamanya harus diperbaiki di mekanisme sistem di otak. Jadi otaknya dulu diperbaiki, secara umum bisa dengan menggunakan obat. Nggak heran banyak juga pasien yang dirujuk oleh psikolog ke psikiater. Ya, banyak teman-teman psikolog merujuk kepada saya. Karena mereka menganggap problem psikologisnya ini susah untuk diperbaiki kalau si pasien masih sangat cemas dengan pikiran-pikirannya sendiri tersebut. Para ahli menekankan bahwa anxiety dapat dikendalikan, seperti mengatur nafas dan memberi jeda pada tubuh, mengurangi paparan media sosial, dan mencari teman bicara atau bantuan profesional jika gejala semakin mengganggu. Kebanyakan dari kita menginginkan pengobatan yang segera untuk masalah-masalah gangguan kecemasan. Padahal kita tahu bahwa apa yang membuat kita jadi cemas sebenarnya sudah kita pupuk sejak lama. Dan ternyata sekarang kesulitan untuk mengatasi perubahan tersebut. Bagaimanapun terapi awalnya memang biasanya dengan terapi perilaku. Terkadang buat kita mengubah pikiran atau mindset itu tidak mudah. Yang lebih mudah adalah bagaimana belajar melakukan sesuatu untuk mengatasi cemas. Teknik-teknik pernapasan, meditasi, kemampuan dalam mengatasi gejala, maka kita bantu dulu untuk membuat supaya lebih baik. Tapping pada saat mengalami suatu kecemasan atau panik juga bisa membantu kita mengatasi kecemasan yang sifatnya segera. Semoga manfaatnya ada buat teman-teman ya. Anxiety bukan tanda kelemahan, melainkan kondisi manusia yang nyata dan bisa dialami siapa aja. Memahami gejalanya adalah langkah pertama untuk menemukan jalan keluar. Dan bagi Anda yang sedang merasakan dan sedang berjuang, ingatlah, rasa cemas bukan akhir dari segalanya. Selalu ada bantuan, selalu ada untuk sembuh, dan Anda tidak pernah berjalan dengan sendirian.